Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Fitrianti dari kelompok kelima yang beranggotakan Sekar Harum Sambuwanawati, Sabrina Nur Azizah, Rizky Fadila, dan Ridho Pangestu, kelas 11 IPS 2. Kami ingin menyampaikan materi tentang kearifan lokal. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari kearifan lokal. Kearifan lokal yang dalam bahasa Inggris yang berarti wisdom, dan lokal yang berarti lokal. Lokal berarti setempat, wisdom berarti kearifan yang memiliki arti kebijaksanaan. Secara umum, maka lokal wisdom atau kearifan setempat adalah gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sekar Harum Sambuwanawati dari kelas 11 IPS 2. Jadi, kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Karena meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sebagai universal. Kearifan lokal merupakan dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat pedesaan. Dalam kearifan lokal terkandung pula kearifan budaya lokal, yaitu pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Di sini ada norma dalam masyarakat. Ada norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Saya Sabrina Nur Azizah Fikri dari kelas 11 IPS 2. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat itu ada 7. Nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena itu bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi bermacam-macam. Beberapa fungsi kearifan lokal itu ada 8. 1. Konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Yang ketiga itu pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima itu bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Yang keenam itu bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Yang ketujuh itu bermakna etika dan moral. Yang ke-8 itu bermakna politik. Ciri-ciri kearifan lokal sebagai berikut, yaitu sanggup bertahan terhadap budaya luar, mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, dan memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, memiliki kemampuan mengendalikan, sanggup memberi petunjuk pada perkembangan budaya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila. Saya ingin menjelaskan ciri-ciri kearifan lokal sebagai berikut. Pokok-pokok pengetahuan, sains modern, memanipulasi alam dan kebudayaan dengan mengobjektifkan semua segi kehidupan alamiah dan batiniah, sehingga unsur nilai dan moralitas tidak relevan untuk memahami ilmu pengetahuan. Dasar penyusunan pengetahuan hanyalah berasal dari fakta-fakta yang dapat diukur, atau prinsip positivisme. Kearifan lokal, nilai dan moralitas sebagai pokok pengetahuan relevan untuk memahami ilmu pengetahuan. Dasar penyusunan pengetahuan berasal dari ajaran-ajaran tradisional yang sudah jadi dan hampir tidak mempersoalkan lagi kandungan politik ajaran tradisional tersebut. Indonesia dengan berbagai suku bangsa mempunyai keanekaragaman kearifan lokal, kearifan tradisional, dan budaya yang di dalam terkandung nilai etik dan moral, serta norma-norma yang sangat mengedepankan pelestarian fungsi lingkungan. Nilai-nilai tersebut menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat, menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam.
memberi landasan yang kuat bagi pengelolaan lingkungan hidup, menjadikan hubungan antara manusia dengan alam menjadi lebih selaras dan harmoni. Sebagaimana ditunjukkan dalam pandangan manusia pada fase pertama evolusi hubungan manusia dengan alam, yaitu Pankosm. Nama saya Ridho Pangestu dari kelompok 5, dan saya akan menjelaskan tentang beberapa bentuk kearifan lokal dan nilai kearifan lokal masyarakat tersebut di Indonesia. Yang pertama, subak dari Bali, yaitu menyalurkan air untuk pertanian, memastikan bahwa tidak ada lahan sawah satupun yang tidak mendapatkan bagian air. Sasi dari Maluku dan Papua, mencegah penangkapan ikan secara berlebihan. Zoning dari Papua, Karuhun dari Sunda, mengatur pengelolaan lahan atau hutan dan air. Leweung dari Sunda, pengelolaan dan tata guna hutan dan lahan. Mertibelik dari Jawa Tengah memastikan kelestarian sumber air. Wetu Alam dari Lombok Tengah mengatur tata guna lahan dan pola tanam pada masyarakat. Senguyun, Barito, dan Kalimantan memandang alam dan lingkungan yang menekankan keseimbangan dan kedamaian dalam menggarap tanah dan menanam. Nyabuk Gunung, Jawa Tengah, menyarankan daerah pertanian berbukit harus ditanami tanaman untuk mencegah erosi dan membuat tengkedan mengikuti garis kontur. Wiwitan dari Jawa Tengah menyiapkan bibit unggul untuk kelangsungan usaha tani. Susukwangan, Jawa Tengah, membersihkan saluran-saluran air untuk mengaliri sawah secara bersama-sama. Tearo Neweak Lako, atau yang berarti alam adalah aku dari Papua, Gunung Erzberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia, dengan demikian maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati. Celako Kumali Serawai dari Bengkulu, kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak. Tanah Ulen dari Dayak Kenyah dan Kaltim, kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat. Kearifan lokal yang sebenarnya merupakan modal sosial tersebut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan kiranya penting untuk digali, dikaji, dan ditempatkan pada posisi strategis untuk dikembangkan menuju pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ke arah yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.